Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alvin Heraputra. Pada kesempatan kali ini, di video learning ini, saya membahas mengenai perkembangan kognitif. Karena semester ini, semester 2, saya mengambil mata kuliah perkembangan peserta didik, maka di dalamnya salah satunya adalah ada materi perkembangan kognitif. Oke, kita mulai saja. Apa yang akan saya bahas pada video kali ini? Oke, inilah peta konsepnya. Yang pertama, definisi perkembangan kognitif. Yang kedua, pendapat para ahli terkait perkembangan kognitif. Yang ketiga, peran perkembangan kognitif. Keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 5. Tahap perkembangan kognitif. 6. Fase perkembangan kemampuan kognitif. Dan yang terakhir, 7. Teaching strategies. Oke, yang pertama, definisi. Kita mempunyai dua definisi, yang pertama perkembangan dan yang kedua adalah kognitif. Yang pertama, perkembangan. Menurut Muhammad Ali, Profesor Universitas Pendidikan Indonesia, dan Asrori, mahasiswa pasca sarjana UIN SMH Banten, dalam buku Psikologi Remaja, perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif, yang di dalamnya berupa perubahan secara psikologis. Kemudian, definisi yang kedua adalah kognitif. Dalam bahasa Inggris, itu artinya cognition atau mempunyai persamaan makna dengan knowing yang artinya mengetahui. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kognitif adalah berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. Kognisi adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Kemudian, dengan demikian, perkembangan kognitif dapat kita simpulkan bahwa definisinya adalah perubahan psikologi yang melibatkan pengetahuan dan usaha untuk mengenali sesuatu melalui pengalamannya sendiri. Baik, slide selanjutnya. Pendapat para ahli terkait perkembangan kognitif. Piaget, psikolog Prancis, dalam buku Allen yang diterbitkan pada tahun 2010, di halaman 29 menyatakan, perkembangan kognitif adalah proses interaksi yang berlangsung antara anak dan pandangan perseptualnya terhadap sebuah benda atau kejadian di suatu lingkungan. Menurut Xiaodi dan Agustin, dosen Universitas Pendidikan Indonesia, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Elkain, penulis dan psikolog asal Amerika, mengemukakan bahwa studi tentang perkembangan kognisi yang dilakukan Piaget dapat didefinisikan sebagai suatu studi tentang pengetahuan dan proses mental yang terlibat, tentang bagaimana perolehannya dan penggunaannya. Ahmad Susanto di bukunya yang diterbitkan pada tahun 2011 di halaman 48 berpendapat bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditujukan kepada ide-ide belajar. Next, peran perkembangan kognitif. Tentunya faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Perkembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya sehingga pengetahuan yang didapatkannya tersebut anak dapat melangsungkan hidupnya. Menurut Erna Wulan, Xiaodi, dan Mubair Agustin dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2008 di halaman 20, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Setiap anak akan dihadapkan pada persoalan atau masalah yang menuntut penyelesaian. Penyelesaian ini adalah langkah kompleks yang harus dilakukan pada anak dan perlu memiliki kemampuan dalam mengatasinya. John Watson dan B.F. Skinner berpendapat bahwa anak-anak benar-benar lunak. Teori belajar berfokus pada peran faktor lingkungan dalam membentuk kecerdasan anak, terutama pada kemampuan anak untuk belajar dengan perilaku tertentu, dihargai dan yang lain tidak. Oke, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Menurut Piaget dalam Siti Partini yang dipublikasikan pada tahun 2003 di halaman 4,
Pengalaman yang berasal dari lingkungan dan kematangan, keduanya mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Menurut Sumiarti dan Padmanabdewa pada tahun 2003 di halaman 20, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh pertumbuhan sel otak dan perkembangan hubungan antar sel otak. Menurut Shiazet dalam buku Asri Budiningsih yang diterbitkan pada tahun 2005 halaman 35, makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Oke, kemudian menurut Ahmad Susanto dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2011 di halaman 59-60, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif antara lain 1. Faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas ini dipengaruhi oleh teori nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer. Menurutnya, manusia lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang belum ternoda, atau teori tabula rasa. Taraf intelijensi ini dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh di dalam hidupnya. Yang ketiga, faktor kematangan. Tiap organ fisik maupun psikis dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. Hal ini juga berhubungan dengan usia kronologis. Yang keempat, faktor pembentukan. Segala keadaan di luar dari seseorang akan mempengaruhi perkembangan intelijensi. Ada dua pembentukan, antara lain pembentukan sengaja seperti yang terjadi pada sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja seperti pengaruh alam sekitar. Dalam hal ini, faktor keluarga juga mempengaruhi. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Minat mempengaruhi visi dan motivasi seseorang untuk lebih giat dalam mencapai tujuan. Bakat tiap individu mempengaruhi level kecerdasannya. Jika seseorang minat dan berbakat, maka ia akan mudah dan cepat dalam mempelajarinya. Dan yang keenam, faktor kebebasan. Kebebasan untuk berpikir atau sering kita kenal dengan divergen, yang berarti manusia bebas memilih metode pembelajaran, khususnya untuk memecahkan masalah yang timbul sesuai kebutuhan. Oke, next tentang tahap perkembangan kognitif. Tahap sensori motor pada anak usia 0-24 bulan. Setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Oleh karena itu, pada masa ini kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Berbagai gerak refleks tersebut kemudian berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan. Pada tahap perkembangan kognitif awal ini, anak belum mampu atau belum dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain, sehingga ia dianggap egosentris. Pada usia 18 bulan, anak juga sudah mampu menciptakan simbol-simbol dalam suatu benda, serta fungsi beberapa benda yang tak asing baginya. Anak pun kini mampu melihat hubungan antar peristiwa dan mengenali mana orang asing dan mana orang terdekatnya. Kemudian ada tahap praoperasional pada anak usia 2-7 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Anak pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Anak juga masih tergolong egosentris karena hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri dan kesulitan melihat dari sudut pandang orang lain. Ia sudah dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda berwarna merah walaupun bentuknya berbeda-beda. Tahap operasional konkret pada anak usia 7-11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Kemampuan mengingat dan berpikir secara logis anak pun makin meningkat. Ia pun mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis, sehingga anak mulai bisa belajar matematika dan membaca. Pada tahapan ini pula, sifat egosentris anak menghilang secara perlahan. Ia kini sudah mampu melihat suatu masalah atau kejadian dari sudut pandang orang lain. Kemudian ada tahap operasional formal pada anak yang mulai berumur 11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Ia dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia.
Ia juga dapat memahami konsep yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai. Anak juga bisa melihat kenyataan tidak selalu hitam dan putih, tapi juga ada gradasi abu-abu di antaranya. Kemampuan ini penting karena akan membantunya melewati masa peralihan dari masa remaja menuju fase dewasa atau dunia nyata. Kemudian, materi selanjutnya mengenai fase perkembangan kemampuan kognitif. Pada masa bayi, begitu mereka lahir, bayi mulai belajar menggunakan indera mereka untuk menjelajahi dunia di sekitar mereka. Kebanyakan bayi yang baru lahir dapat fokus dan mengikuti objek bergerak, membedakan nada dan volume suara, melihat semua warna dan membedakan warna dan kecerahannya, dan mulai mengantisipasi peristiwa seperti mengisap saat melihat puting. Pada usia 3 bulan, bayi dapat mengenali wajah, meniru ekspresi wajah orang lain seperti tersenyum dan mengerutkan kening, dan menanggapi suara yang familiar. Pada usia 6 bulan, bayi baru mulai memahami bagaimana dunia di sekitar mereka bekerja. Mereka meniru suara, menikmati mendengar suara mereka sendiri, mengenali orang tua, takut orang asing, membedakan antara benda hidup dan mati, dan jarak dasar pada ukuran objek. Mereka juga menyadari bahwa jika mereka menjatuhkan suatu objek, mereka dapat mengambilnya lagi. Pada usia 4 hingga 7 bulan, bayi dapat mengenali nama mereka. Dengan 9 bulan, bayi dapat meniru gerakan dan tindakan, bereksperimen dengan sifat fisik objek, memahami kata-kata sederhana seperti tidak, dan memahami bahwa objek masih ada, bahkan ketika mereka tidak dapat melihatnya. Mereka juga mulai menguji tanggapan orang tua terhadap perilaku mereka seperti melempar makanan ke lantai. Mereka mengingat reaksi dan menguji orang tua lagi untuk melihat apakah mereka mendapatkan reaksi yang sama. Pada usia 12 bulan, bayi dapat mengikuti objek yang bergerak cepat, dapat mengucapkan 2 hingga 4 kata termasuk mama dan papa, meniru suara binatang, mengaitkan nama dengan objek, mengembangkan keterikatan pada objek seperti mainan atau selimut, dan mengalami kecemasan perpisahan ketika jauh dari orang tua mereka. Pada usia 18 bulan, bayi juga dapat memahami sekitar 10-50 kata, mengidentifikasi bagian-bagian tubuh, merasakan rasa kepemilikan dengan menggunakan kata saya dengan orang atau benda tertentu, dan dapat mengikuti petunjuk yang melibatkan 2 tugas yang berbeda, seperti mengambil mainan dan memasukkannya ke dalam kotak. Kemudian, balita. Antara 18 bulan hingga 3 tahun, balita telah mencapai tahap sensori motor, teori perkembangan kognitif Piaget yang melibatkan pemikiran yang belum sempurna. Misalnya, mereka memahami kelanggengan benda dan orang, secara visual mengikuti perpindahan objek, dan mulai menggunakan instrumen dan alat. Balita mulai berusaha untuk lebih mandiri, yang dapat menghadirkan tantangan bagi orang tua yang peduli akan keselamatan mereka. Mereka juga memahami disiplin dan perilaku apa yang pantas dan tidak pantas, dan mereka juga memahami konsep kata-kata seperti tolong dan terima kasih. Anak usia 2 tahun harus mampu memahami 100 hingga 150 kata dan mulai menambahkan sekitar 10 kata baru per hari. Balita juga memiliki pemahaman emosi yang lebih baik, seperti cinta, kepercayaan, dan rasa takut. Mereka mulai memahami beberapa aspek biasa dari kehidupan sehari-hari seperti berbelanja makanan, memberi tahu waktu, dan dibacakan. Preschool. Anak-anak preschool yang berusia 3 hingga 6 tahun harus berada pada tahap pra-operasional, teori perkembangan kognitif Piaget yang berarti mereka menggunakan citra dan kemampuan ingatan mereka. Mereka harus dikondisikan untuk belajar dan menghafal, dan pandangan mereka tentang dunia biasanya sangat egois. Anak-anak preschool biasanya juga telah mengembangkan keterampilan interaksi sosial mereka, seperti bermain dan bekerja sama dengan anak-anak lain di usia mereka sendiri. Hal ini normal bagi anak-anak preschool untuk menguji batas kemampuan kognitif mereka, dan mereka belajar konsep dan tindakan negatif, seperti berbicara kembali pada orang dewasa, berbohong, dan bullying. Perkembangan kognitif lainnya pada anak-anak preschool mengembangkan rentang perhatian yang meningkat, belajar membaca, dan mengembangkan rutinitas terstruktur seperti melakukan pekerjaan rumah tangga. Kemudian usia sekolah. Anak-anak usia sekolah yang lebih muda, 6 hingga 12 tahun, harus berada pada tahap operasi konkret, teori perkembangan kognitif Piaget yang
dicirikan oleh kemampuan untuk menggunakan tindakan logis dan koheren dalam berpikir dan memecahkan masalah. Mereka memahami konsep keabadian dan konservasi dengan belajar bahwa volume, berat, dan angka mungkin tetap konstan meskipun ada perubahan dalam penampilan luar. Anak-anak ini harus dapat membangun pengalaman masa lalu, menggunakan mereka untuk menjelaskan mengapa beberapa hal terjadi. Rentang perhatian mereka harus meningkat seiring bertambahnya usia, dari mampu fokus pada tugas selama sekitar 15 menit pada usia 6 hingga 1 jam pada usia 9 tahun. Remaja usia 12 hingga 18 tahun harus berada pada tahap operasi formal, teori perkembangan kognitif Piaget. Hal ini ditandai dengan kemandirian yang meningkat untuk memikirkan masalah dan situasi. Remaja harus mampu memahami abstraksi murni seperti filsafat dan konsep matematika yang lebih tinggi. Selama usia ini, anak-anak harus dapat belajar dan menerapkan informasi umum yang diperlukan untuk beradaptasi dengan situasi tertentu. Mereka juga harus dapat mempelajari informasi dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Oke, selanjutnya. Komponen utama dari perjalanan melalui masa remaja adalah transisi kognitif. Dibandingkan anak-anak, remaja berpikir dengan cara yang lebih maju, lebih efisien, dan umumnya lebih kompleks. Kemampuan ini dapat dilihat dalam 5 cara. Yang pertama, pada masa remaja, individu menjadi lebih mampu daripada anak-anak untuk memikirkan tentang apa yang mungkin, daripada membatasi pemikiran mereka pada apa yang nyata. Sedangkan pemikiran anak-anak berorientasi ke sini dan sekarang, yaitu untuk hal-hal dan peristiwa yang dapat mereka amati secara langsung. Sedangkan remaja dapat mempertimbangkan apa yang mereka amati dengan latar belakang apa yang mungkin. Mereka bisa berpikir secara hipotesis. Kedua, selama perjalanan ke masa remaja, individu menjadi lebih mampu berpikir tentang ide-ide abstrak. Sebagai contoh, remaja merasa lebih mudah daripada anak-anak untuk memahami jenis-jenis orde tinggi, logika abstrak yang melekat pada permainan kata-kata, peribahasa, metafora, dan analogi. Fasilitas remaja yang lebih besar dengan pemikiran abstrak juga memungkinkan penerapan penalaran canggih dan proses logis untuk masalah-masalah sosial dan ideologis. Hal ini jelas terlihat pada peningkatan fasilitas dan minat remaja dalam berpikir tentang hubungan interpersonal, politik, filsafat, agama, dan moralitas. Ketiga, selama masa remaja, individu mulai berpikir lebih sering tentang proses berpikir itu sendiri atau metakognisi. Akibatnya, remaja dapat menunjukkan peningkatan introspeksi dan kesadaran diri. Meskipun peningkatan kemampuan metakognitif memberikan keuntungan intelektual yang penting, salah satu produk sampingan yang berpotensi negatif dari kemajuan ini adalah kecenderungan untuk remaja untuk mengembangkan semacam egosentrisme atau keasikan intens dengan diri. Perubahan keempat dalam kognisi adalah bahwa berpikir cenderung menjadi multidimensional daripada terbatas pada satu masalah. Sedangkan anak-anak cenderung untuk memikirkan hal-hal satu aspek pada suatu waktu. Remaja dapat melihat hal-hal melalui lensa yang lebih rumit. Remaja menggambarkan diri mereka sendiri dan orang lain dengan istilah yang lebih berbeda dan rumit dan merasa lebih mudah untuk melihat masalah dari berbagai perspektif. Mampu memahami bahwa kepribadian orang tidak sepihak atau bahwa situasi sosial dapat memiliki interpretasi yang berbeda tergantung pada sudut pandang seseorang. Memungkinkan remaja untuk memiliki hubungan yang jauh lebih rumit dengan orang lain. Akhirnya, remaja lebih mungkin daripada anak-anak untuk melihat hal-hal sebagai relatif, bukan absolut. Anak-anak cenderung melihat hal-hal secara absolut dalam warna hitam dan putih. Remaja sebaliknya cenderung melihat hal-hal yang relatif. Mereka lebih cenderung mempertanyakan pernyataan orang lain dan kurang cenderung menerima fakta sebagai kebenaran mutlak. Peningkatan relativisme ini bisa sangat menjengkelkan bagi orang tua, yang mungkin mereka merasa bahwa anak-anak remaja mereka mempertanyakan segalanya hanya demi argumen. Kesulitan sering muncul, misalnya ketika remaja mulai melihat nilai orang tua mereka sebagai relatif berlebihan. Oke, pembahasan selanjutnya tentang teaching strategies. Teaching strategies adalah suatu metode yang dilakukan oleh orang tua maupun guru kepada anak-anaknya melalui
strategi-strategi yang akan diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam perkembangan kognitif. Sisi strategis ini juga diterapkan berdasarkan tahap perkembangan kognitif itu sendiri. Yang pertama, bekerja dengan pemikir praoperasional. A. Minta anak untuk menata sekelompok objek. B. Untuk mengurangi egosentrisme, libatkan anak dalam interaksi sosial. C. Mintalah si anak untuk membuat perbandingannya, misalnya perbandingan mana yang lebih besar, lebih tinggi, lebih lebar, lebih berat, lebih panjang. D. Beri anak pengalaman dalam operasi pengurutan, misalnya mintalah anak berbaris berjajar mulai dari yang tinggi sampai ke rendah, atau sebaliknya, vice versa. Seperti memberikan contoh daur hidup tanaman dan binatang, seperti beberapa foto perkembangan kupu-kupu atau tumbuhan kacang. Contoh dari alam akan membantu perkembangan anak, kemampuan anak dalam mengurutkan. E. Minta anak menggambar pemandangan dengan perspektif. Ajak mereka meletakkan objek-objek di lukisan mereka berada di tempat yang sama seperti yang mereka lihat di aslinya. Yang F berkaitan dengan permainan kelereng. Buatlah lereng yang menurun atau bukit kecil, biarkan anak menggelindingkan kelereng itu dengan berbagai ukuran. Minta anak membandingkan kecepatan turunnya kelereng yang berukuran berbeda-beda itu. Ini akan membantu mereka memahami konsep kecepatan. G. Mintalah anak-anak memberikan alasan dari jawaban mereka ketika mereka mengambil kesimpulan. 2. Bekerja dengan pemikir operasional konkret. A. Dorong murid untuk menemukan konsep dan prinsip. Ajukan pertanyaan relevan tentang apa yang sedang dipelajari untuk mereka berfokus pada beberapa aspek dari pembelajaran mereka. Biarkan mereka mencari tahu jawaban sendiri dengan pemikiran mereka sendiri. B. Lihatlah anak-anak dalam tugas operasi. Gunakan benda-benda konkret untuk tugas ini dan jika dimungkinkan gunakan simbol matematika. C. Rencanakan aktivitas di mana murid berlatih konsep mengurutkan hierarki seperti menaik atau menurun. D. Lakukan aktivitas yang membutuhkan kegiatan mempertahankan area, berat, dan isi. E. Minta anak-anak mengurutkan sesuatu dan kemudian membalikan urutan tersebut. F. Minta anak-anak menjustifikasi atau mengklarifikasi jawaban mereka saat mereka memecahkan problem. G. Anak diajak untuk bekerja berkelompok dan saling bertukar pikiran. H. Pastikan bahwa materi untuk kelas sudah cukup merangsang murid untuk mengajukan pertanyaan. I. Gunakan alat bantu visual dan alat peraga. C. Dorong anak untuk mengutak-atik dan bereksperimen dan ajar mereka berdiskusi tentang perspektif mereka. Yang ketiga, bekerja dengan pemikir operasional formal. A. Sadari bahwa banyak anak yang bukan pemikir operasional formal yang sempurna. B. Ajukan sebuah persoalan dan ajak murid untuk menyusun hipotesis tentang cara memecahkannya. C. Sajikan sebuah problem dan sarankan beberapa cara mengatasinya. Kemudian ajukan pertanyaan yang memicu murid untuk mengevaluasi cara itu. D. Pilih problem tertentu yang sudah dikenal baik oleh kelas dan ajukan pertanyaan yang berkaitan dengannya. E. Minta murid berdiskusi kesimpulan mereka yang terdahulu. F. Buat semacam proyek dan investigasi untuk dilaksanakan oleh murid. G. Dorong murid untuk menyusun penjelasan hierarki untuk ditulis. H. Akui bahwa anak lebih mungkin menggunakan pemikiran operasional formal dalam area di mana mereka memiliki banyak keahlian dan pengalaman. Kemudian yang keempat, menerapkan teori Piaget untuk pendidikan anak. Yang pertama, A. Gunakan pendekatan konstruktivis. Murid lebih baik diajari untuk membuat penemuan, memikirkannya, dan mendiskusikannya, bukan dengan diajari menyalin apa-apa yang dikatakan atau dilakukan guru. B. Fasilitasi mereka untuk belajar. Guru yang efektif harus merancang situasi yang membuat murid belajar dengan bertindak atau learning by doing. Situasi seperti ini akan meningkatkan pemikiran dan penemuan murid. Guru mendengar, mengamati, dan mengajukan pertanyaan kepada murid agar mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Ajukan pertanyaan yang relevan untuk merangsang agar mereka berpikir dan mintalah mereka untuk menjelaskan jawaban mereka. C. Pertimbangan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Murid tidak datang ke sekolah dengan pemikiran yang kosong. Mereka punya banyak gagasan tentang dunia fisik dan alam. Mereka memiliki konsep tentang ruang, waktu, kuantitas, dan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Guru
harus menginterpretasikan apa yang dikatakan murid dan merespon dengan memberikan wacana yang sesuai dengan tingkat pemikiran murid. D. Gunakan penilaian terus-menerus. E. Tingkatkan kemampuan intelektual murid. Pembelajaran anak harus berjalan secara alamiah. Anak tidak boleh didesak dan ditekan untuk lebih berprestasi banyak di awal perkembangan mereka sebelum mereka siap. F. Jadikan ruang kelas menjadi ruang eksplorasi dan penemuan. Guru harus mendorong interaksi antar murid selama pelajaran, sebab sudut pandang murid yang berbeda dapat menambah kemajuan berpikir mereka. Oke, kita sudah sampai kesimpulan. Yang pertama, perkembangan kognitif adalah perubahan psikologi yang melibatkan pengetahuan dan usaha untuk mengenali sesuatu melalui pengalamannya sendiri. Yang kedua, Piaget, psikolog Prancis, dalam buku Allen, menyatakan perkembangan kognitif adalah proses interaksi yang berlangsung antara anak dan pandangan perseptualnya terhadap sebuah benda atau kejadian di suatu lingkungan. Yang ketiga, faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. 4. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif antara lain faktor keturunan, lingkungan, kematangan, pembentukan, minat dan bakat, dan kebebasan. 5. Ada 4 tahap perkembangan kognitif, yakni tahap sensori motor pada anak yang usia 0-24 bulan, tahap praoperasional pada anak usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret pada anak usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal pada anak yang mulai berumur 11 tahun. Yang keenam, fase perkembangan kemampuan kognitif dimulai dari masa bayi, balita, preschool, dan usia sekolah. Yang ketujuh, teaching strategies diterapkan berdasarkan tahapan perkembangan kognitif. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan pada e-learning kali ini. Dan mohon maaf apabila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan video e-learning di channel Main Opini ini. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.